Bismillahirrahmanirrahim. Pada video praktikum kali ini kita akan melanjutkan sesi praktikum sebelumnya, yaitu mengenai membuat simulasi jaringan klien server ya. Seperti biasa kita akan menggunakan tools paket tracer ya. Nah, jadi seperti biasa kita harus guest login terlebih dahulu. Kalau muncul browser kita close saja. Harus menunggu beberapa detik ya. Kemudian di sebelah kanan bawah ini langsung kita kalau sudah menunggu beberapa detik, kita langsung klik confirm guest. Nah, sudah tampil ya lembar kerjanya. Nah, di video ini kita akan membuat sebuah jaringan klien server yang mana nanti akan ada beberapa perangkat yang berfungsi sebagai klien dan sebagai server. Langkah pertama adalah kita ke bagian kiri bawah ini ya, end device. Kemudian kita tambahkan 4 komputer ya. 4 komputer. Oke, 4 komputer. Kemudian bisa kita rubah ya, ini PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 bisa kita rubah. Misalnya di sini PC 4 ya. PC 4 sebenarnya tidak dirubah juga tidak berpengaruh ya. Tidak apa-apa kalau rekan-rekan mahasiswa tidak akan merubahnya ya. Asal tahu saja nanti untuk studi kasus yang dikerjakan komputer manual saja seperti itu. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan menambahkan sebuah switch ya, masih di bagian menu kiri bawah ya, ke network device, kemudian switch ya. Kita tambahkan satu switch. Setelah itu kita tambahkan satu server ya. End device tadi kan PC, sekarang server. Nah, seperti ini. Bisa kita rubah, contohnya misal kampus, server kampus. Nah, seperti ini ya. Jadi di dalam jaringan client server ini harus seperti yang sudah saya informasikan tadi, harus ada yang berfungsi sebagai server dan sebagai klien ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan kabel ya. Kabel straight di sini kita ke connection, kemudian pilih kabel straight. Kita klik komputernya. Kita bisa lihat di sini ya, ada notifikasi di sana menunjukkan ada alamat IP address, kemudian MAC address ya. Kita klik. Kemudian kita pilih yang pas Ethernet ini ya, bukan yang USB ya. Pas Ethernet, klik. Kemudian di switch, di sini ada 24 port ya, 24 port. Jadi kita pilih yang pas Ethernet 1. Di sini simbolnya masih oranye karena belum terhubung secara sempurna ya. Kita tambahkan yang lainnya. Pas Ethernet 2, pas Ethernet 3, pas Ethernet 4. Kemudian kita tambahkan juga dari server pas Ethernet ke pas Ethernet 5. Nah, kita tunggu dulu. Warna oranye menjadi hijau ya. Kita lihat. Oh, ada yang sudah berubah menjadi hijau ya. Nah, selanjutnya sebelum kita lakukan cek konektivitas, kita lakukan input alamat IP address secara manual ya. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengisi secara DHCP ya. Alamat IP address-nya secara DHCP dan secara manual atau statik ya. Kita bisa identifikasi di sini di servernya. Misal kita mengisikan alamat IP-nya di bagian di bagian IP configuration ini. Ini DHCP tuh ya. Akan melakukan request IP address ya. Nanti akan secara otomatis terisi ya seperti ini. Kalau statik ini harus diisi secara manual. Contoh 192.168.1.1.
kemudian subnet masknya kita tab. Nah, ini adalah alamat IP server ya. Jadi nanti untuk alamat IP client itu yang berubah adalah alamat hostnya yang paling ini ya, yang paling ujung ya. Kita klik close, kemudian kita klik yang PC1 ya. PC1 berapa tadi? 192, 168, 101. Nah, seperti itu ya. Kan tadi di servernya ini ya, satu ya. Karena kita di klien, kita tambahkan alamat IP-nya seperti ini. Subnet masknya kita tab. Oke. Nah, untuk di PC2 kita lakukan alamat IP yang sama ya. Tapi di hostnya, alamat hostnya jadi 102. Subnet masknya tab ya. Tab akan langsung terisi secara otomatis. 192, 168, 1103. Oke. 104 subnet mask. Oke. Nah, ini Sinus terhubung ya. Coba kita lakukan koneksi ya. Contoh misalnya kita akan melakukan tes koneksi dari PC1 ke PC3. Kita klik di sini. Kemudian di menu tab desktop ini ada menu command prompt. Kita klik, kemudian kita ping alamat IP komputer yang akan kita tes koneksinya. Ping 192, 168, 1.103. Kemudian kita enter. Nah, di sana ada pesan reply from 192.168.1.103. Itu menunjukkan bahwasannya PC1 sudah terhubung ke PC2, ke PC3 ya. Seperti itu ya. Contoh misalnya kalau kita akan melakukan ping, contoh misalkan seperti ini, satu ping 192, 168, 1.105. Ini akan terjadi request timeout karena apa? Perangkatnya tidak ada di sini. Jadi tidak ada yang bisa tersambung. Tidak ada yang tersambung seperti karena perangkat atau alamat IP address 105 itu tidak ada. Nah, jadi akan muncul pesan request timeout atau RTO ya, seperti itu. Karena dia akan mencari alamat IP, jadi si PC1 itu akan mencari alamat IP 192, 168.1.105. Karena tidak ada, jadi nanti akan tampil pesan request timeout. Seperti itu. Ya. Kemudian ada metode yang lain ya, supaya lebih cepat. Contoh misalnya dari PC1 ke PC3 kita bisa menggunakan ikon amplop ini ya, add simple PDU. Kita klik di PC1, kemudian kita klik di PC3. Oke. Kita klik tab simulation, kemudian tadi sudah ya, PC1 ke PC3, kemudian kita play. Nah, ini sudah checklist ya. Itu tandanya antara PC1 dengan PC3 sudah terhubung ya. Seperti itu ya. Nah, adapun kalau misalnya nanti rekan-rekan mahasiswa tidak menggunakan alamat IP address secara manual, berarti rekan-rekan nanti akan menggunakan alamat IP secara DHCP ya. Jadi si DHCP itu kepanjangan dari Dynamic Configuration Host Protocol. DHCP itu adalah protokol yang berbasis arsitektur client server ya. Yang
biasanya dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP di dalam satu jaringan, ya. Jadi, DHCP itu, eee, memberikan alamat IP secara otomatis ya, jadi akan secara langsung terhubung ya, seperti itu ya. Apalagi ya, mungkin hanya itu saja ya untuk, simulasi jaringan client server. Silakan dipelajari supaya nanti rekan-rekan mahasiswa bisa ya. Mungkin nanti studi kasusnya berbeda ya. Jadi diusahakan untuk praktikum kali ini silakan dipelajari lebih lanjut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.